Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja kepada pemateri, saya persilakan. Yang pertama, evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan. Evaluasi pembelajaran MIPA dapat diklarifikasikan berdasarkan waktu pelaksanaan, yaitu yang pertama, evaluasi awal atau pre-test. Dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui tingkat kemampuan awal siswa dalam berbahasa Indonesia. Evaluasi ini membantu guru dalam menentukan materi dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, evaluasi proses atau formative assessment. Dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Evaluasi ini membantu guru dalam mengidentifikasi kesulitan siswa dan mengoreksi metode pembelajaran yang kurang efektif. Dan yang ketiga, evaluasi akhir atau summative assessment. Dilakukan setelah proses pembelajaran selesai untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana siswa telah menguasai materi yang diajarkan dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, evaluasi berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuannya, evaluasi pembelajaran MIPA dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu evaluasi diagnostik bertujuan untuk identifikasi kesulitan belajar siswa dan penyebabnya. Evaluasi ini membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Kedua, evaluasi formatif bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Evaluasi ini membantu guru dalam memodifikasi metode pembelajaran dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Ketiga, evaluasi sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran selesai. Evaluasi ini membantu guru dalam membentuk keberhasilan pembelajaran dan memberikan nilai kepada siswa. Yang ketiga, evaluasi berdasarkan bentuk. Evaluasi pembelajaran MIPA dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain yang pertama, tes lisan. Tes lisan mengukur kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara lisan seperti percakapan, presentasi, dan membaca nyari. Yang kedua, tes tulis. Tes tulis itu mengukur kemampuan siswa dalam menulis seperti menulis esai, surat, dan laporan. Yang ketiga, portofolio. Portofolio mengumpulkan kepada siswa selama proses pembelajaran seperti tugas, proyek, dan refleksi. Portofolio dapat menunjukkan perkembangan kemampuan siswa secara keseluruhan. Yang keempat, observasi. Observasi mengamati perilaku dan aktivitas selama proses pembelajaran seperti partisipasi dalam diskusi, penggunaan bahasa Indonesia, dan sikap belajar. Yang kelima, kuesioner. Kuesioner mengumpulkan data tentang persepsi siswa terhadap pembelajaran MIPA seperti kesulitan belajar, metode pembelajaran, dan kualitas pengajar. Yang keempat, evaluasi berdasarkan aspek. Evaluasi pembelajaran MIPA juga dapat dilakukan berdasarkan aspek yang diinginkan dinilai seperti aspek kemampuan berbahasa, meliputi kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Aspek keterampilan berbahasa meliputi kemampuan berkomunikasi, berprestasi, bernegosiasi, dan berdiskusi. Aspek sikap meliputi sikap positif terhadap bahasa Indonesia, rasa ingin tahu, dan semangat belajar. Aspek pengetahuan meliputi pemahaman tentang budaya Indonesia, sejarah bahasa Indonesia, dan tata bahasa Indonesia. Kesimpulan, evaluasi pembelajaran MIPA merupakan proses yang kompleks dan multidimensi. Pemilihan bentuk dan metode evaluasi yang tepat akan membantu guru dalam mengukur keberhasilan pembelajaran, mengidentifikasikan kesulitan siswa, dan memodifikasi strategi pengajaran untuk mencapai hasil yang optimal.
Penting untuk diingat bahwa evaluasi tidak hanya untuk menilai siswa, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi guru. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Sekian dari materi kami. Selamat siang.